Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR, yang saya hormati Bapak Soeharto, Bapak Asisten 2. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian hadirin dan perwakilan dari dunia usaha. Pertama-tama saya syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita akan selalu diberi kesehatan untuk melampaui masa pandemi ini. Baik, yang terkait forum CSR yang tadi disampaikan Mas Aat, memang ada betulnya Bapak Ibu sekalian. Kita hampir ketemuan sama Mas Aat dan tim, kebetulan mungkin benderanya berbeda-beda begitu, tapi orangnya ya tetap Mas Aat yang mempunyai inisiasi, dan tim ini mempunyai inisiasi bagaimana forum CSR yang kalau di Undang-Undang PP 47 tahun 2012 itu namanya TJSL ya, tanggung jawab sosial, TJSP, tanggung jawab sosial perusahaan, ini bisa berjalan di Kabupaten Pasuruan. Saya perkenalkan dulu, nama saya Mulyono Wibisono. Saya sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan di Pandaan. Kebetulan saya di CSR program, dan alhamdulillah tahun 2017 kemarin terpilih menjadi ketua Pokja, sebenarnya kelompok kerja untuk inisiasi forum, dan akhirnya dilanjut terpilih menjadi ketua forum. Jadi ketua Pokja akhirnya terpilih jadi ketua forum gitu Pak. Biasa ya Pak ya gitu. Nah, iya naik pangkat. Jadi inisiasinya sebenarnya sudah lama Pak, mulai 2015 kalau nggak salah pada waktu itu. Dan kita sempat juga di tahun 2017 itu kita bertemu dengan bapak-bapak yang ada di Probolinggo. Mungkin yang sekarang ini sudah bergabung. Selamat datang Bapak. Kita bertemu lagi, kalau dulu offline sekarang online. Di Inatretes kalau nggak salah pada waktu itu kita menginisiasi dan sudah terbentuk. Di sana saya sebagai ketua, wakil saya itu dari Bank Jatim, Mas Aji, dan beliaunya sudah bergeser, diganti dari teman-teman Mas Dimas begitu. Nah, terkait yang disampaikan Mas Aat tadi, cerita bagaimana dulu forum yang akhirnya sekarang jadi paguyuban. Ini kita dari dunia usaha sebenarnya sudah terbentuk komunikasi yang wadahnya itu adalah paguyuban Pak. Kenapa paguyuban? Memang awalnya dulu itu forum CSR Kabupaten Pasuruan yang diinisiasi oleh bapak-bapak dari, kalau nggak salah dari dinas terkait, beberapa kali pertemuan begitu. Dan dari sisi dunia usaha, dengan adanya nama forum CSR Kabupaten Pasuruan ini, kita menjadi agak semacam berkeberatan begitu, karena pandangan secara umum dari para bapak-bapak yang ada di luar dunia usaha itu melihat forum CSR itu ya, contoh misalkan ya, kalau misalkan saya punya proyek program, ya saya serahkan, Pak ini saya ada proyek program, silakan nanti forum CSR dijalankan begitu. Nah, padahal di forum CSR itu kita tidak ada biaya, kita tidak ada budget, tidak ada anggaran. Yang kita inginkan sebenarnya Pak Dewan dan Pak Asisten, di forum ini atau paguyuban ini, sekecil apapun teman-teman dunia usaha yang sudah melakukan tanggung jawab sosial perusahaannya, sekecil apapun itu bisa termonitor. Dan harapan kita nanti itu, karena zamannya digitalisasi ya, saya masih ingat dulu Mas Asad, saya bergabung bekerja sama dengan Universitas Yudharta, Universitas Purwosari itu, untuk membuat web yang isinya nanti web itu adalah semua dunia usaha yang tergabung di dalam paguyuban itu melakukan kegiatan sekecil apapun itu dilaporkan, diupload begitu. Jadi kita tahu perusahaan A sudah melakukan kegiatan ini di area ini, tidak ada tumpang tindih, tidak ada dua pengakuan begitu, nggak bisa, ini klaim ya, saling klaim begitu, ini nggak bisa, ini kegiatan saya, ini program saya, ini nggak ada. Jadi semacam kita juga butuh support dari pemerintahan untuk bagaimana mewujudkan
website ini tadi itu bisa terlaksana begitu. Intinya kita dunia usaha yang sudah melakukan sekecil apapun itu diapresiasi. Karena selama ini apresiasi dari pemerintah daerah, dari stakeholder terkait itu kita masih belum ada gitu. Kalau kita nggak benar-benar kegiatan yang yang besar begitu, kita nggak dapat apresiasi itu Mas Saad. Jadi dengan adanya paguyuban ini harapan saya semua kegiatan sosial atau donasi atau apapun itu dari masing-masing perusahaan, kita tidak melihat besar kecilnya ya, entah itu setiap kegiatan di bulan Ramadan dan sebagainya, paling enggak sudah tercapture. Dan PR-nya Bapak Ibu sekalian, nah PR-nya ini mohon maaf sebelumnya, perusahaan di Kabupaten Pasuruan ini kan banyak Mas. Nah kenapa kok yang sudah melakukan ini terkadang masih menjadi jadi sasaran begitu, terus yang lainnya itu gimana gitu. Dan sampai saat ini juga berjalan fine aja begitu. Kalau ngomong kita peraturan ditegakkan, oke. Terkait peraturan izin perusahaan harus menanam atau harus ada program CSR, penerima manfaatnya sekian orang misalkan, atau penanaman pohon sekian ratus atau sekian ribu pohon misalkan. Itu sebagai prasyarat untuk keluarnya izin, salah satu perizinan di dunia usaha. Saya kira kalau itu memang benar-benar ditegakkan, saya yakin ratusan bahkan ribuan perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan ini akan berkontribusi. Kita tidak melihat besar kecilnya kontribusi, tapi paling tidak sudah berkontribusi. Nah yang terjadi sekarang itu Mas Saad, kita perusahaan-perusahaan yang dari dunia usaha ini yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini kadang merasa loh bagaimana yang belum melakukan, kita yang sudah melakukan dengan bersusah payah, dengan komitmen dan sebagainya, tapi saja masih salah begitu ya. Nah harapan kita dengan Mas, ada mungkin bisa saya potong sebentar ya. Di paguyuban berapa anggotanya? sekarang yang terkumpul sekitar 38 perusahaan. Awalnya hanya 6 orang. Jadi itu pun lucu Mas Saad. Saat kita ajak gabung ke paguyuban, teman-teman dunia usaha ini pada ketakutan Pak. Tidak tahu ketakutannya seperti apa. Akhirnya saya coba cari, oh ternyata nun sewu bahasanya itu khawatir dalam tanda kutip begitu ya, atau terlihat perusahaannya belum melakukan sesuatu atau seperti apa, atau sudah melakukan sesuatu tapi perusahaan yang lain sudah banyak-banyak, kita masih belum bisa begitu. Minder kasarannya Mas. Total semuanya 38 perusahaan dari pucuk pucuk Pasuruan sampai daerah Gempol, Coca-Cola itu bergabung semuanya. Jadi itu yang menjadi harapan kita, mohon kita diapresiasi sekecil apapun kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang kedua, bagaimana dengan yang belum ini loh Pak, gitu, yang belum melakukan kegiatan itu bagaimana? Gitu. Kenapa kok belum ada tindakan sama sekali? Mohon supportnya, mohon dukungannya. Mungkin kalau saya bisa boleh bercerita itu. Nah, terkadang ini yang terakhir ya, terkait pemahaman CSR. Ya. Terkadang kita di lapangan kita agak sedikit salah mengartikan CSR itu Mas Saad. Saya sudah melakukan CSR, ini gapura saya ini CSR gitu. Duh, gapura kok CSR. Padahal di konsep CSR sendiri itu memberdayakan masyarakat yang sebelumnya itu tidak bisa apa-apa, akhirnya bisa dan mandiri. Dan konsepnya itu berkelanjutan, tidak sekali selesai gitu, atau by event begitu, tidak. Tapi kita lihat dulu, kita baseline dulu, area misalkan area A gitu, kita baseline dulu. Di sini mata pencahariannya seperti apa, lebih banyak pekerjaannya apa yang perlu kita support, inovasinya apa begitu. Nah, di situ kita mulai masuk untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang tadi membutuhkan. Dengan seperti itu, akhirnya masyarakat merasa mampu, perekonomiannya terangkat. Dan ini berkelanjutan, tidak bisa 1 tahun selesai, tidak bisa Mas. Harus berkelanjutan sampai mandiri. Nah kalau sudah mandiri kita tahu penerima manfaatnya berapa, peningkatan perekonomiannya berapa. Nah di sana itu harus jelas juga gitu. Nah sekarang kalau hanya gapura saja yang dilihat peningkatan ekonominya, lihatnya dari mana?